password dengan NRP 222024 133. Nama saya Adika Putra Ramadan dengan NRP 22 2024 125. Saya Asiela Mucidin dengan NRP 222024 147. Perkenalkan, nama saya Verina Mahadewi India Putri dengan NRP 22 2024 144. Saya Hanida Nur Ajija dengan NRP 22 2024 124. Bendungan Jati Gede terletak di Kecamatan Jati Gede, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Bendungan ini diresmikan pada tahun 2015 dan dibangun dengan biaya 467 juta US dollar atau 6,54 triliun. Proyek Bendungan Jati Gede dapat dikategorikan sebagai infrastruktur berkelanjutan karena pemanfaatan sumber daya alamnya yang efisien dan juga bijaksana, seperti dalam memberikan akses air bersih, mengurangi risiko banjir, peningkatan kesejahteraan masyarakat, penyelamatan pengelolaan lingkungan, meningkatkan produktivitas pertanian, dan ketahanan terhadap perubahan iklim. Kemampuan Bendungan Jati Gede dalam mengatur aliran air dan menyediakan cadangan air untuk masa kekeringan juga dapat membantu meningkatkan ketahanan terhadap perubahan iklim di wilayah tersebut. Proyek ini memberikan manfaat sosial seperti pengendalian banjir dan penyediaan air bersih. Namun, proyek harus memastikan bahwa dampaknya pada masyarakat terdampak dikelola secara adil, termasuk pemberian kompensasi yang memadai dan fasilitas sosial yang layak di lokasi relokasi. Kontribusi SDGs pada Bendungan Jati Gede itu ada SDGs nomor 2, yaitu tanpa kelaparan. Bendungan Jati Gede ini berkontribusi meningkatkan produksi pangan melalui sistem irigasi yang lebih baik dan mendukung ketahanan pangan di daerah yang rawan kekeringan. Yang kedua, ada SDGs nomor 6, yaitu air bersih dan sanitasi. Bendungan Jati Gede berkontribusi sebagai sumber air untuk pertanian dan juga meningkatkan akses terhadap air bersih dan sanitasi dengan menyediakan pasokan air yang lebih stabil, mendukung pengelolaan sumber daya air yang lebih berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan manusia dan lingkungan. Yang ketiga, ada SDGs nomor 7, yaitu energi terjangkau dan bersih. SDG nomor 7, proyek Bendungan Jati Gede menyumbang pada penyediaan energi terbarukan melalui pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. PLTA ini memberikan kontribusi penting terhadap penyediaan energi yang lebih bersih dan terjangkau di Jawa Barat. Yang keempat, ada SDGs nomor 11, yaitu kota dan pemukiman yang berkelanjutan. Infrastruktur ini berkontribusi membantu menciptakan lingkungan yang lebih aman dan berkelanjutan untuk masyarakat di sekitar, seperti meningkatkan ketahanan kota dan pemukiman terhadap bencana alam seperti banjir, meningkatkan kualitas hidup melalui pengelolaan risiko bencana yang lebih baik. Yang kelima atau yang terakhir ada SDG nomor 13, yaitu penanganan perubahan iklim. Mengurangi emisi karbon dengan menyediakan energi terbarukan, membantu mitigasi dampak perubahan iklim melalui pengendalian banjir dan pemeliharaan sumber daya air yang lebih baik. Siapa sajakah stakeholder yang terkait? Yang pertama adalah pemerintah. Pemerintah memiliki peran menyediakan regulasi, kebijakan, dan pendanaan untuk proyek, mengawasi pelaksanaan proyek agar sesuai dengan tujuan nasional dalam meningkatkan ketahanan air dan energi. Selanjutnya, yang kedua adalah masyarakat. Masyarakat memiliki peran dalam memberikan input terhadap perencanaan proyek dan turut serta dalam proses pemindahan dan pemulihan. Yang ketiga adalah perusahaan konstruksi. Perusahaan konstruksi sini adalah perusahaan-perusahaan yang mengerjakan pembangunan fisik dari bendungan seperti waduk dan juga PLTA. Selanjutnya, yang keempat adalah Badan Lingkungan Hidup. Badan Lingkungan Hidup di sini memiliki peran memastikan proyek tersebut dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip keberlanjutan, baik dari aspek pengolahan air, kualitas lingkungan, maupun konservasi keanekaragaman hayati. Dan yang terakhir adalah media. Media memiliki peran penting dalam memberikan informasi yang akurat dan transparan kepada masyarakat mengenai perkembangan proyek, serta dampak yang mungkin timbul. Mereka berfungsi sebagai jembatan komunikasi antara proyek, pemerintah, dan juga masyarakat. Proyek Jati Gede terus menunjukkan perkembangan yang signifikan. Beberapa hal yang perlu Anda ketahui mengenai kelanjutan proyek ini. PLTA Jati Gede beroperasi komersial. Pembangkit listrik tenaga air atau PLTA Jati Gede telah berhasil beroperasi. Selain PLTA, pembangunan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS Jati Gede juga terus berjalan. Proyek ini diharapkan dapat meningkatkan bauran energi terbarukan di wilayah tersebut. Infrastruktur pendukung. Pembangunan infrastruktur pendukung seperti jalan lingkar juga terus dilakukan.
Waduk Jati Gede memiliki potensi besar sebagai destinasi wisata. Apa yang dapat dicontoh atau diperbaiki dari proyek Jati Gede sehingga dapat diaplikasikan pada kasus lain? Yang pertama, perencanaan dan pengelolaan dampak sosial. Contohnya, kompensasi diberikan kepada warga yang terdampak pembangunan bendungan. Perbaikannya yaitu pastikan nilai kompensasi mencakup kebutuhan jangka panjang seperti pendidikan, kesehatan, dan dukungan ekonomi untuk keluarga terdampak. Yang kedua, pemanfaatan bendungan secara maksimal. Contohnya, bendungan Jati Gede memiliki potensi besar untuk irigasi, penyediaan air bersih, dan pembangkit listrik tenaga air. Perbaikannya, pengembangan infrastruktur penunjang. Pastikan infrastruktur seperti jalan, fasilitas pengolahan air, dan akses listrik tersedia untuk mendukung aktivitas ekonomi di sekitar bendungan.